Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melanjutkan perkuliahan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fadliah Sahabuddin, anggota dari kelompok 3 dan teman kelompok saya Reski Rahmawati. Hari ini kami akan memaparkan video tentang piranti dapur dari pembelajaran pertama sampai dengan terakhir. Baiklah, tanpa membuang banyak waktu, saya persilahkan kepada teman kelompok saya Reski Rahmawati untuk memulai presentasi. Alat pemanas. Alat pemanas adalah sebuah objek yang memancarkan panas atau menyebabkan tubuh lain untuk mencapai suhu yang lebih tinggi. Dalam pengaturan rumah tangga atau domestik, pemanas biasanya berupa peralatan yang tujuannya adalah untuk menghasilkan pemanasan, yaitu kehangatan, baik yang sumber energinya dari bahan bakar berupa kayu, arang, gas, maupun listrik, dan juga dapat merubah bahan makanan dari yang tidak bisa dikonsumsi atau mentah menjadi layak konsumsi atau matang. Jenis-jenis alat pemanas. Yang pertama, tungku. Tungku adalah alat memasak yang sangat sederhana. Alat memasak ini terbuat dari beberapa susunan batu bata dan juga ada yang terbuat dari semen dan menggunakan bahan bakar kayu dan ranting pohon. Yang kedua, anglo adalah alat memasak dari tanah liat, hampir sama dengan di atas, namun yang membedakan kali ini adalah bahan bakarnya. Tungku dari tanah liat di atas bahan bakarnya berupa kayu utuh, namun anglo menggunakan bahan bakar dari arang, yaitu kayu yang dibakar namun tidak sampai menjadi debu atau habis. Yang ketiga, kompor minyak tanah portable pertama kali dikenalkan tahun 1849 oleh Alexis Soyer. Kompor ini bertekanan udara yang dicampur dengan minyak tanah, mirip dengan kompor pedagang kaki lima zaman dulu. Keempat, kompor gas portable adalah kompor yang menggunakan bahan bakar berupa gas. Kompor ini diciptakan untuk menggantikan kompor minyak. Kompor gas adalah alat memasak yang berbahan bakar gas. Badan kompor terbuat dari stainless steel. Mata kompornya terbuat dari besi berlapis enamel, lalu tombol on-off-nya terbuat dari ebonite. Yang kelima, kompor tanam atau dikenal juga dengan istilah hob. Kompor ini memang lebih menarik dibanding kompor biasa, karena kompor ini diletakkan di atas kabinet kitchen set dan tak terlihat. Kompor tanam ini biasanya tersedia dengan 2-4 tungku. Keenam, kompor induksi, sistem kerjanya dari tenaga listrik tanpa mengeluarkan api dan akan disalurkan pada penghantar logam sehingga menciptakan panas di awal penggunaan. Kebutuhan dan listriknya memang cukup besar. Yang ketujuh, kompor listrik adalah peralatan yang berfungsi untuk memanaskan sesuatu atau untuk memasak makanan dengan sumber tenaga listrik. Kompor listrik merupakan peralatan listrik rumah tangga yang digolongkan dalam peralatan pemanas berdaya sedang dan populer di masyarakat. Yang kedelapan, dengan kompor panggang tanpa asap, dapat digunakan untuk memanggang jagung bakar, ayam bakar, ikan bakar, sosis bakar, sate, dan atau iga bakar di dalam gedung walaupun ruangan ber-AC. Kesembilan, oven semi profesional. Biasanya menggunakan sumber energi dari gas atau listrik, dilengkapi dengan alat pencatat atau pengatur suhu sederhana dan juga timer. Namun, alat pengatur suhu belum begitu akurat dan tidak bisa diatur untuk panas bagian atas ataupun bawah. Yang ke-11, oven profesional. Biasanya menggunakan sumber energi listrik sebagai alat penghasil panasnya, dilengkapi dengan alat pengatur suhu otomatis, pengatur suhu atas bawah, pengatur siklus pemanggangan, dan juga dilengkapi dengan alat pengatur waktu atau timer. Oven industri. Oven industri biasanya mempunyai ukuran yang sangat besar dan berkali-kali lipat dari ukuran oven profesional. Panjangnya oven industri biasanya dimulai dari 10 meter sampai 100 meter. Ada juga yang biasa mencapai 150 meter.
Lebar biasanya mulai dari 50 sampai 150 cm. Microwave. Microwave adalah alat memasak yang menggunakan radiasi gelombang mikro untuk memasak atau memanaskan makanan. Sekarang kebanyakan 24 microwave yang ada di pasaran berjenis microwave oven konveksi yang bisa berfungsi ganda sebagai oven dan microwave. Oven listrik cenderung identik dengan kondisi simpel dan praktis. Oven listrik tidak membutuhkan banyak ruang di dalam rumah atau meletakkannya. Biasanya jenis oven ini sudah dilengkapi fitur-fitur standar untuk prosedur memanggang. Rice cooker. Rice cooker adalah alat yang digunakan dalam rumah tangga yang proses kerjanya senantiasa memerlukan sumber listrik terstandar yang bertujuan untuk menanak nasi, mengukus, bisa juga memasak sayur. Pemanggang roti. Pemanggang roti atau electric toaster adalah miniatur dari oven listrik. Pemanggang roti multimeter mempunyai sebuah pintu yang biasanya terbuat dari logam. 2 atau lebih alat memasak di atas pemanas. Alat memasak di atas alat pemanas adalah berbagai benda yang digunakan untuk memasak di atas alat pemanas untuk menghasilkan suatu makanan yang dapat disajikan. 1. Pressure cooker. Pressure cooker adalah panci yang digunakan untuk melunakkan makanan yang keras. 2. Panci tim. Panci tim digunakan untuk memasak bahan makanan dalam sebuah tempat yang dipanas dalam air mendidih. 3. Panci berlapis email atau panci berlapis enamel. Panci ini terbuat dari besi berlapis email. Panci ini tahan terhadap asam dan garam, tidak memberi rasa dan warna pada makanan, namun panci ini tidak boleh jatuh karena lapisan email akan terkelupas. Panci menjadi berkarat dan bocor. 4. Panci aluminium. Panci ini terbuat dari aluminium. Panci ini ringan dan cepat panas, tapi aluminium tidak tahan asam dan soda, dapat merubah warna makanan dan masakan. 5. Panci stainless steel. Panci ini terbuat dari stainless steel. Panci ini juga multifungsi. Ia cepat panas, warnanya mengkilap, tidak mudah berkarat dan kuat. 6. Braiser pan. Braiser pan atau panci rebus adalah panci besar dan rata dengan penutup pengunci kelembapan. 7. Panci gerabah. Jenis gerabah seperti ini harganya murah, tapi sudah jarang yang memakainya. Gerabah ini lebih sehat karena tidak mengandung logam, terbuat dari tanah liat. 8. Tajine atau tagine. Tajine ini merupakan alat masak yang biasa ada di Maroko. Tutupnya kerucut dan tebal. Alat ini biasa digunakan dalam pembuatan resep chicken tajine dan lain-lain. 9. Panci dadar. Panci ini berlapis teflon dan pegangannya terbuat dari ebonit. Ke-10. Saute pan. Saute pan adalah wajan yang digunakan untuk menumis. Selain itu, wajan ini juga dapat digunakan untuk menggoreng makanan sambil memindahkannya dengan cepat dan ditutup dengan penutup. 11. Sauteer pan. Pan adalah alat yang berfungsi sebagai saucepan namun lebih dangkal. 12. Saucepan. Saucepan adalah alat yang digunakan untuk merebus saus dalam jumlah sedikit. Panci ini terbuat dari aluminium. 13. Fryer. Alat multifungsi untuk menggoreng, memasak. Cerek atau teko. Cerek merupakan salah satu perangkat dapur untuk memasak air sehari-hari untuk minum minuman panas seperti teh dan kopi. Frying pan. Ada yang terbuat dari baja hitam atau teflon. Kegunaannya untuk memasak omelet, pancake, daging atau ikan. Omelet pan, yaitu pan yang terbuat dari bahan yang lebih ringan dan di bagian dalamnya dilapisi lapisan anti lengket. Teflon pan ini khusus digunakan untuk telur. Crab pan, alat untuk membuat atau memasak crab, terbuat dari aluminium, dari pegangannya terbuat dari ebonit.
Grill pan. Alat ini digunakan untuk panggang-memanggang. Ada dua jenis grill pan, yakni yang punya satu permukaan dan yang dua permukaan, double pan. Braising atau roasting pan. Roasting pan adalah wajan persegi panjang berukuran besar dengan sisinya yang pendek untuk memanggang daging, unggas, dan sebagainya. Terbuat dari aluminium. Cetakan kue pukis. Cetakan kue pukis ini terbuat dari stainless steel, digunakan untuk memanggang pukis di atas kompor. Sebelum digunakan, supaya tidak lengket, dapat diolesi mentega atau minyak. Stock pot. Dilengkapi dengan tutup, digunakan untuk membuat kaldu, sup atau saus dalam jumlah banyak. Ukuran bervariasi antara 10 sampai 60 liter. Risopan. Risopan adalah panci yang digunakan untuk mengukus makanan. Panci ini pada umumnya terbuat dari aluminium, seng tebal atau stainless steel. Klakat. Klakat alat untuk mengukus kue. Panci ini ada yang terdiri dari 2 susun dan ada yang 3 susun. Susunan atasnya mempunyai lubang-lubang yang besar sehingga tidak dapat dipakai untuk mengukus nasi. Klakat bambu. Klakat ini dipakai kalau mau bikin aneka resep somai, hakau, dimsum, dan lain-lain. Klakat ini diameter 20 cm, terdiri dari 2 susun sampai 5 susun bambu. Wok. Wajan wok memiliki permukaan cekung seperti mangkuk, digunakan untuk memasak aneka tumisan ala Asia, nasi, mie, kue tiaw, bihun goreng, dan lain-lain. Ada 2 jenis wok di pasaran, yakni yang punya 2 kuping dan yang 1 ganggang panjang kayu. Gerabah. Wajan dari tanah liat. Tidak dianjurkan menggoreng dengan minyak di wajan jenis ini. Alat memasak dalam oven. Alat masak dalam oven yaitu alat yang digunakan untuk mengolah makanan dengan cara memanggang bahan makanan di dalam oven. Yang pertama, baking dish. Cetakan atau loyang ini biasa dikenal juga dengan nama lain cooking sheet atau loyang datar. Yang kedua, cook pan. Tidak hanya berbentuk lingkaran saja, loyang ini kini telah memiliki berbagai bentuk dan variasi lain seperti kotak, persegi panjang, bahkan hingga bentuk unik seperti hati dan oval. Yang ketiga, roll pan. Loyang yang satu ini memiliki bentuk yang sedikit unik dan berbeda dengan berbagai loyang lainnya. Loyang gulung memiliki bagian dasar yang terbagi menjadi 2 bentuk, yakni datar dan bergelombang. Keempat, pizza pan. Loyang ini memiliki diameter beragam, disesuaikan dengan porsi pizza yang akan disajikan. Bahkan di beberapa tempat terdapat bentuk persegi yang tidak lazim digunakan untuk pizza. Spring from pan. Loyang bongkar pasang yang satu ini memiliki satu sisi yang bisa dibongkar pasang sehingga memudahkan ketika akan mengeluarkan kue dari loyangnya. Biasanya digunakan untuk membuat cheesecake yang menuntut bentuk sempurna pada setiap sisinya. Loyang rem. Cetakan kue yang satu ini sangat efisien karena bisa membuat bolu panggang tanpa menggunakan oven. Cetakan OM juga dilengkapi dengan pelapis anti lengket berbahan marble dan tutup kaca transparan yang tahan panas. Tulban. Cetakan tulban berbahan aluminium ini memiliki diameter atas 27 cm dan diameter bawah 23 cm. Tinggi cetakan sekitar 9,5 cm dengan ketebalan aluminium 0,7 mm sehingga termasuk ukuran yang tebal dibanding jenis cetakan lainnya. Cetakan hepikal. Cetakan berbentuk spiral dengan inovasi baru yang unik. Selain bentuknya yang tidak pasaran, juga bisa menggunakan cetakan ini langsung di atas kompor. Bahan dasarnya adalah teflon anti lengket dengan diameter 24 cm dan tinggi 10 cm. Glass bakeware. Pinggang tahan panas atau glass bakeware. Pinggang tahan panas atau glass bakeware ini terbuat dari kaca tebal tahan panas. Bentuknya yang apik dapat langsung digunakan untuk menghidangkan makanan yang baru saja dimasak. Itulah salah satu fungsi dari
pinggang tahan panas. Wadah aluminium foil. Angel Food Cake Pan. Desainnya berbentuk tabung dengan bagian tengah yang bolong, membuat panas merata, cocok untuk kue angel food dan kue-kue bolu. Bread Loaf Pan. Loyang ini punya ukuran yang cukup dalam, membuat kue bisa mengembang cukup tinggi, cocok untuk roti, kue, dan puding. Konduksi panas yang sangat bagus membuat memanggang dengan suhu rendah sangat disarankan karena hasilnya optimal. Sheet Pan. Lapisannya tipis, cocok untuk memanggang kue kering dan makanan lain yang tidak menghasilkan banyak cairan. Bagian sisinya yang terbalik akan mencegah kue-kue kering meluncur jatuh. Alat ini juga akan mudah dipegang. Cake Pan. Bagian sisinya lurus ke atas, membuat kue akan mudah dikeluarkan, cocok untuk membuat cake. Muffin Pan. Cocok untuk memanggang muffin dan cupcake. Bisa memanggang sekitar 6-48 buah muffin atau cupcake tergantung ukuran loyang. Pie Pan. Bagian sisinya miring untuk mencegah kerak pie merosot. Namun begitu membuat pie sebenarnya juga bisa menggunakan tart pan. Tart pan alat ini punya dua bagian, dengan bagian sisinya bisa dilepaskan untuk menghalarkan kue lebih mudah. Cocok untuk cheesecake, tortes, quiches, dan makanan lainnya yang mungkin sulit jika dikeluarkan dari pan biasa. Cetakan cream horn. Cetakan cream horn adalah cetakan yang berbentuk kerucut terbuat dari aluminium yang digunakan untuk membuat hasil olahan pastry yaitu cream horn. Slipat atau pigment paper terbuat dari bahan silikon tahan panas dan non-stick atau anti lengket, digunakan sebagai alas loyang dalam pemanggang kue kering dan cakes. Jadi loyang tidak perlu diolesi lagi sebab sudah anti lengket, berguna dalam pembuatan kue makaron yang sedang tren saat ini, hingga bisa digunakan berkali-kali. Jar bakeware. Jug bakeware ini adalah toples mini yang terbuat dari kaca tahan panas dilengkapi dengan penutup yang terbuat dari aluminium. Jar bakeware ini digunakan untuk membuat inovasi cake terbaru yaitu cake on jar. Alat pemotong, pengupas, pembentuk, dan pengiris. Alat pemotong ialah alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia memotong apapun termasuk bahan makanan dan lain-lain. Alat pengupas adalah alat digunakan untuk mengupas sayur, buah, dan umbi-umbian lainnya. Alat pengiris adalah alat yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam mengiris bawang dengan cara praktis dan mudah. Alat pemotong. Yang pertama, chef knife. Pisau ini sering digunakan oleh para chef untuk memotong berbagai jenis bahan makanan berukuran sedang dengan panjang sekitar 20 hingga 30 cm. Chef knife juga sering disebut sebagai pisau serbaguna. Chef knife dapat digunakan mulai dari memotong daging, mengiris sayuran, hingga mencincang bawang dan berbagai bumbu lainnya. Paring knife. Paring knife merupakan pisau berukuran kecil dengan panjang hanya 10-17 cm. Sesuai dengan namanya yang berarti pisau kupas, pisau yang menyerupai chef knife berukuran mini ini memang digunakan untuk mengupas kulit, buah, dan sayur. Selain itu, paring knife juga dapat digunakan untuk menyayat udang serta membuat hiasan buah dan sayuran. Bread knife. Bread knife atau pisau roti adalah alat potong berukuran panjang dengan bagian bawah pisau yang tidak terlalu tajam dan bergerigi. Gerigi-gerigi halus tersebut berfungsi agar kue dan roti tidak hancur atau menghasilkan banyak remahan kasar saat dipotong. Cleaver. Ini pisau yang sering kita lihat untuk memotong daging berukuran besar. Dengan bentuk pisau persegi panjang, cleaver digunakan untuk memotong daging menjadi ukuran yang lebih
kecil. Tak hanya memotong daging saja, ukuran cleaver yang besar memungkinkan untuk memotong tulang hewan yang keras. Alat pemotong. Yang pertama, boning knife. Boning knife adalah pisau yang sering digunakan para chef untuk memisahkan daging dari tulangnya. Berbentuk kecil dan tipis. Ciri khas pisau ini adalah bentuknya yang melengkung dan runcing di bagian ujungnya. Bentuknya yang kecil dan melengkung akan memudahkan para chef untuk memisahkan daging dari tulang-tulang, bahkan di area yang sempit dan sulit dijangkau. Cheese knife. Dilihat dari namanya, pisau ini memang berfungsi untuk memotong keju yang lunak dan agak lengket. Memiliki bentuk yang agak berbeda dengan pisau lainnya. Chef cheese knife memiliki lubang-lubang di seluruh badan pisau. Lubang berukuran besar ini berfungsi agar potongan keju terlihat lebih rapi dan tidak lengket dan menempel di pisau. Mincing knife. Mincing knife adalah jenis pisau berukuran besar yang digunakan untuk mencincang daging hingga halus. Memiliki badan pisau berukuran besar dan melengkung dengan 2 buah pegangan di sisinya. Pisau caca ini menghasilkan cacahan daging yang halus sebagai bahan dasar pembuatan bakso dan daging burger. Carving knife. Carving knife memiliki bentuk yang hampir menyerupai chef knife. Hanya saja, lapisan pisau pada carving knife lebih tipis dan ringan dibandingkan chef knife. Bagian ujung pisau lebih runcing dan terkadang beberapa jenis carving knife dibuat lebih melengkung agar memudahkan dalam membuat sebuah bentuk dari buah-buahan. Alat pengupas. Maxim Tools Peeler pengupas. Maxim merupakan salah satu brand alat masak yang sudah terkenal akan kualitasnya. Seperti salah satunya adalah alat pengupas atau peeler yang akan mempermudah proses memasak di rumah bagi penggunanya. Terdiri dari 3 jenis pengupas dengan fungsi pisau tajam yang berbeda dan dapat ditumpuk setelah penggunaan sehingga akan hemat tempat penyimpanan. Stump potato peeler. Stump memang dikhususkan untuk mengupas kentang. Dapat menggunakan sisi yang tajam untuk membersihkan kotoran atau lekukan pada kentang. Terbuat dari stainless steel yang bebas karat dan dilengkapi dengan pegangan berbahan plastik yang tidak licin, sehingga aman saat dalam genggaman. Pineapple Aces Slicer. Alat pengupas ini sangat mudah digunakan untuk cukup menempel nanas yang telah dipotong bagian mahkotanya, kemudian putar ke arah daging buah. Hasilnya adalah potongan nanas yang sudah bersih dan serutan jagung. Alat pengupas jagung ini memiliki bentuk yang mini, sehingga sangat praktis dan efisien. Keunggulan alat ini adalah hanya memerlukan waktu di bawah 60 detik untuk mengupas atau menyerut biji jagung dari satu buah pongkol jagung. Pemakaiannya juga sangat mudah. Hanya perlu menyesuaikan bentuk pongkol jagung dengan alat pengupas dan mendorongnya ke atas. Pengupas bawang putih. Pengupas bawang putih terkadang menjadi bagian kegiatan yang paling dihindari ketika ingin memasak. Walaupun mengupas bawang putih tidak akan membuat mata seperti mengupas bawang merah, namun tetap saja bau yang ditimbulkan oleh bawang cukup mengganggu. Alat pengupas bawang putih yang sederhana ini berbentuk silinder dan terbuat dari bahan silikon. Peel Strike. Alat pengupas ini terbuat dari pisau baja, tahan karat yang tajam dan dilengkapi dengan pegangan yang ergonomis sehingga nyaman dan mudah ketika digunakan. Ideal untuk mengupas kulit sayuran atau buah seperti wortel, jahe, lengkuas, apel, dan sejenisnya.
Dengan kualitas food grade serta bebas BPA, dapat dipastikan peeler ini aman digunakan. Apel peeler. Alat pengupas ini cukup praktis untuk digunakan karena hanya perlu meletakkan buah apel dan memutarnya, maka seketika kulit apel yang terkelupas dengan mudah. Definer peeler. Alat pengupas kulit udang ini akan memudahkan untuk memisahkan bagian kulit dan daging udang sehingga kualitas dan bentuk udang tetap utuh. Dengan ukurannya hanya sepanjang telapak tangan. Alat ini praktis dibawa kemana-mana saja, mudah dibersihkan dan hemat tempat dalam penyimpanan. Goat Grade Avocado. Alat yang didesain untuk alpukat dengan bentuk dan warna yang unik, memiliki 3 fungsi yang berbeda, sehingga dapat memudahkan pekerjaan. Mata pisau terbuat dari plastik, namun cukup tajam untuk dapat membelah buah alpukat dengan mudah. Alat pengiris dan pembentuk. Onion Slick. Pengiris bawang merah sudah lebih dulu eksis dari alat dapur inovasi lainnya. Alat ini menghasilkan irisan bawang merah yang tipis sehingga biasa digunakan saat membuat bawang goreng. Komponennya terdiri dari corong bawang, pisau pengiris, wadah penampung, dan tuas putar. Baiklah, untuk materi kelima yaitu alat penghalus, pemarut, dan penyaring. Alat penghalus adalah alat dapur yang digunakan untuk menghaluskan bumbu atau bahan makanan. Alat pemarut adalah alat-alat dapur yang berfungsi untuk memarut bahan makanan, dan alat penyaring adalah alat-alat dapur yang berfungsi untuk menyaring atau meniriskan bahan makanan. Alat penghalus yang pertama yaitu cobek adalah alat bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, kemiri, dan lain-lain. Alat ini terbuat dari batu dan juga terbuat dari kayu. Selanjutnya yaitu blender. Umumnya dalam satu paket blender terdapat 2 alat, yaitu alat yang besar untuk bahan makanan basah dan alat yang kecil untuk bumbu kering. Alat yang besar untuk menghaluskan berbagai bahan makanan seperti sayuran, buah, bawang merah, dan bisa juga untuk buat jus buah ataupun sayur. Sementara untuk mendapatkan hasil gilingan yang halus, gunakan alat yang kecil untuk menghaluskan bumbu kering seperti ketumbar ataupun merica. Selanjutnya itu hand blender. Untuk menghaluskan bahan makanan dengan jumlah yang sedikit terbuat dari stainless steel. Dengan hand blender kita dapat membuat pure, es krim, whipped cream, mayonnaise, dan lain sebagainya dengan fleksibilitas yang tinggi. Selanjutnya itu flavor grinder adalah alat untuk menghaluskan berbagai macam bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan masih banyak lagi. Didesain secara kompak dan elegan dan terbuat dari bahan stainless steel yang kuat dan anti karat sehingga tidak perlu khawatir untuk mencucinya. Selanjutnya yaitu penggiling daging. Kegunaannya untuk menghaluskan daging agar mudah diolah menjadi makanan yang bermacam. Salah satunya bakso. Alat penggiling dari bahan besi inilah yang menjadi andalan untuk menggiling daging. Selain itu juga bisa digunakan untuk menghaluskan kentang atau ubi rebus. Selanjutnya yaitu garlic press. Alat penghancur bawang ini sangat praktis penggunaannya dan sangat menghemat waktu. Bahan stainless
dayanya lebih kuat, sangat menghancurkan bawang jadi lebih mudah, dan dapat menghaluskan bawang dalam hitungan detik. Selanjutnya itu coffee grinder. Penggiring biji kopi ini umumnya ditemukan di berbagai kedai kopi yang memilih untuk menggiling sendiri. Coffee grinder ini tersedia dalam bentuk manual ataupun elektrik. Untuk yang manual bisa masukkan biji kopi ke dalam tabung dan memutar atau memumpah. Kemudian ada hand grater, parutan tangan untuk memarut bahan makanan secara langsung menggunakan bantuan tangan di atas wadah. Parutan tangan ini sering digunakan untuk memarut keju maupun coklat. Selanjutnya itu hexagonal grater. Hexagonal berarti jumlahnya ada 6. Ada 6 jenis mata pisau yang berbeda di setiap sisinya. Cocok untuk memarut segala macam sayuran maupun buah. Dengan adanya parutan ini tidak perlu membeli berbagai jenis parutan untuk setiap bahan makanan yang diparut. Selanjutnya itu roller grater. Kerap disebut dengan parutan putar. Ini dipakai untuk memarut keju maupun keju parmesan. Dimana kalau keju parmesan ini cukup keras dan berbeda dengan jenis keju lainnya. Parutan ini memang lebih dikhususkan untuk memarut bahan yang cenderung keras, bahkan coklat batang pun kerap menggunakan parutan. Selanjutnya yaitu mandolin grater. Parutan ini membantu pekerjaan memasak menjadi lebih mudah karena dilengkapi dengan bagian bawah ada parutan ini. Hal ini terbukti bahwa kita tidak perlu menggunakan pisau dapur biasa untuk mendapatkan irisan bahan makanan dengan ketebalan yang sama, serta mendapatkan irisan kentang yang tipis untuk dibuat keripik kentang. Selanjutnya itu parutan rempah. Sesuai namanya, parutan ini digunakan untuk memarut berbagai jenis rempah-rempahan di dapur, seperti pala, kayu manis, dan juga jahe. Fungsi dari parutan rempah ini untuk menghaluskan rempah-rempah yang tadinya keras dan kasar menjadi butiran atau serpihan yang lebih lembut. Selanjutnya itu grater onion and salad. Grater onion and salad ini adalah pemarut untuk memarut sayuran maupun bawang dengan berbagai macam bentuk. Alat ini dilengkapi dengan 5 macam tipe. Selanjutnya yaitu pemarut keju. Pemarut keju yang satu ini adalah pemarut keju otomatis. Berbentuk seperti tabung terbuat dari kaca dan hard plastik. Terdapat mata parut di dasar cup di bagian tutup di atas yang akan diputar. Selanjutnya yaitu garlic grater. Alat press ini untuk menghaluskan dan mencacah bawang putih, jahe, ataupun bumbu dapur lainnya. Pemakaiannya sangat mudah, cukup menaruh bawang atau jahe di atas alat press, lalu tekan dan parut. Selanjutnya itu microplate grater. Alat ini digunakan untuk memarut keju, kacang-kacangan, bahan rempah seperti jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Selain itu juga digunakan untuk mencincang bawang putih. Maka dari itu tidak heran jika microplate grater ini kerap digunakan oleh para chef karena sangat multifungsi ketika digunakan untuk memarut bahan makanan. Selanjutnya yaitu alat penyaring. Yang pertama ada flour sieve, adalah saringan dari kasa halus yang digunakan untuk menyaring tepung, gula halus, dan bahan-bahan lainnya. Alat ini terbuat dari aluminium. Selanjutnya ada strainer, adalah saringan setengah bulat yang digunakan untuk menyaring saus, sup, maupun bahan kering. Alat ini terbuat dari aluminium. Selanjutnya itu conical strainer, adalah saringan berbentuk kerucut yang digunakan untuk menyaring cairan seperti santan, minyak, dan lain-lain. Alat ini juga terbuat dari aluminium. Kemudian ada saringan teh, adalah saringan yang dipergunakan khusus untuk menyaring ampas teh. Saringan teh ini bentuknya lebih kecil dari saringan lainnya. Saringan ini terbuat dari plastik. Selanjutnya itu saringan kain, yang terbuat dari kain putih dengan serat yang rapat sehingga dapat menahan ampas daun dari daun teh atau serbuk kopi dengan baik. Juga bisa membuat teh tea, susu almond, atau kedelai dengan memanfaatkan saringan ini. Selanjutnya yaitu flour sifter, alat untuk menyaring tepung berbentuk seperti gelas yang dilengkapi saringan halus di bagian dalamnya dan terbuat dari aluminium. Hanya dengan menggerakkan handle-nya, maka tepung akan meluncur turun dengan pengayakan tepung seperti muk ini. Selanjutnya yaitu saringan mie, terbuat dari bahan stainless. Saringan ini memang dikhususkan untuk menyaring mie sehingga mie lebih kering dan tidak lagi bercampur dengan air.
Selanjutnya saringan deep fryer yang digunakan ketika proses deep fryer, di mana bahan makanan akan digoreng menggunakan minyak yang cukup banyak sehingga semua bagiannya terendam seperti kentang atau ayam. Bentuknya kotak memudahkan untuk mengangkat dan meniriskan kentang tanpa membuatnya patah. Selanjutnya yaitu saringan santan kelapa. Terbuat dari bahan aluminium kuat dan tidak mudah berkarat sehingga awet ketika digunakan dan digunakan untuk menyaring santan kelapa. Selanjutnya yang itu bagian keenam yaitu alat pengaduk, pengocok, dan pencampur. Alat mekanis yang digunakan untuk mencampur bahan adonan yang biasanya digunakan untuk pembuatan kue. Pertama yaitu alat pengocok. Pertama ada balon whisk, merupakan jenis alat pengaduk yang paling sering ditemukan. Alat ini diberi nama balon whisk karena kawat besinya disusun menyerupai bentuk balon ramping di bawah dan mengembung di bagian ujung atasnya. Yaitu French whisk. Mirip sekali dengan balon whisk, hanya saja French whisk ini memiliki bentuk yang lebih ramping dan kawat yang lebih fleksibel. Jadi bisa digunakan untuk mengaduk bahan makanan yang berada di dalam panci kecil. Selanjutnya yaitu flat whisk. Sesuai namanya, alat ini memiliki bentuk yang flat atau datar. Flat whisk ini biasa digunakan untuk membuat roux, saus keju, custard, atau saus krim di wajan tumis atau teflon. Bentuknya datar dan membuatnya flat. Selanjutnya itu spiral whisk, yaitu alat pengaduk. Yang satu ini memiliki bentuk yang unik, agak sedikit bengkok seperti sendok dan terdapat kawat spiral seperti per yang mengelilingi ujungnya. Kemudian ada coil whisk, yaitu bentuk ujungnya mengembung dan menyerupai sarang lebah. Selanjutnya yaitu dough mixer, umumnya disebut dengan horizontal dough mixer karena terletak di bagian posisi horizontal dan berputar satu arah. Adonan yang sudah kalis dikeluarkan dengan cara membuka tutupnya. Biasanya digunakan untuk adonan yang keras untuk diaduk menjadi adonan yang kalis. Kemudian ada spiral mixer, jenis pengaduk adonan dengan sistem ganda. Disebut ganda karena tidak hanya bergetar yang membentuk spiral yang berputar, melainkan mangkuknya juga ikut berputar berlawanan arah sehingga lebih kuat dalam menekan adonan. Selanjutnya itu planetary mixer, memiliki kepala mixer berbentuk pilar atau cukuk, flat beater maupun whip whisk dengan memiliki 3 jenis beater yang berbeda fungsi ini. Planetary mixer merupakan mixer multifungsi, di mana bisa mengaduk adonan roti atau mie yang berat, mengocok adonan telur. Selanjutnya yang adalah stand mixer stand mixer ini lebih mudah daripada hand mixer karena tidak perlu repot memegangnya saat digunakan. Keuntungannya selain tangan tidak pegal, kita juga bisa tinggal mixer pengocok adonan sementara kita mengerjakan pekerjaan yang lain. Selanjutnya yaitu spatula yang biasa disebut sudet atau sudit, adalah sendok masak yang membantu proses memasak di dapur jauh lebih mudah dan cepat. Spatula didesain dengan beragam bentuk yang disesuaikan dengan fungsinya. Pada umumnya, spatula terbuat dari 3 bahan utama, yaitu kayu yang disebut wooden spatula, kemudian ada stainless steel, dan kemudian ada karet. Selanjutnya itu spatula frosting. Biasa digunakan proses pembuatan kue. Fungsinya hanya sebagai alat untuk mengaplikasikan topping berupa icing atau frosting. Selanjutnya yaitu spatula silikon. Dari bahan silikon membuatnya lebih tahan panas jika dibandingkan dengan jenis kayu. Selain itu, spatula silikon ini lebih lembut, elastis, dan agak lengket. Seperti spatula jenis ini biasa digunakan untuk mengaduk makanan di wajan. Kemudian ada shaker. Shaker adalah alat yang digunakan untuk mencampur minuman dengan cara diguncangkan. Bila es dimasukkan ke dalam shaker ini memungkinkan untuk pendinginan yang lebih cepat dan meminumnya sebelum disajikan. Sendok pengambil atau pengaduk madu. Sendok pengambil dan pengaduk madu ini berfungsi untuk mengaduk dan mengambil madu. Bentuknya yang memutar lebih memudahkan mengambil madu yang berstruktur kental. Alat ini ada yang terbuat dari plastik dan ada yang terbuat dari kayu. Selanjutnya itu ladle. Pada umumnya jenis sendok ini dikenal dengan centong sayur. Selanjutnya yang ketujuh adalah alat pengukur dan alat bantu pengolahan.
Pertama ada gelas ukur yang biasanya terbuat dari bahan akrilik, plastik atau gelas tahan panas, digunakan untuk mengukur bahan cair seperti susu cair, air, santan, minyak atau bahan cair lainnya, dan bisa juga untuk bahan padat seperti tepung terigu, gula pasir, dan lain-lain. Untuk gelas ukur satuannya digunakan adalah mili atau sisi. Kemudian ada sendok ukur untuk mengukur bahan kering dan cair dalam jumlah kecil seperti garam, madu, minyak, tepung, dan lain-lain. Jika memakai sendok dari plastik, sisa bahan yang lain gunakan masih menempel. Biasanya sendok ukur dijual dalam satu set berisi 4 ukuran, yaitu 1 tablespoon atau 15 ml, 1 teaspoon atau 5 ml, 1/2 teaspoon atau 2 ml, dan 1/4 teaspoon atau. Selanjutnya adalah timbangan manual. Timbangan ini merupakan generasi pertama dan biasanya digunakan untuk menimbang dalam jumlah agak banyak, misalnya 300 gram tepung. Kemudian ada timbangan digital. Timbangan ini merupakan timbangan elektronik untuk membantu kita melihat angka timbangan. Namun lebih jenis dan bentuknya tidak jauh berbeda tergantung kebutuhan kita. Timbangan digital ini hasilnya sangat akurat, bahkan untuk takaran 1 gram, dan tentu saja lebih stabil. Kemudian ada cangkir ukur yang banyak dijual di pasaran, berbahan dasar stainless steel, plastik maupun cara menggunakannya sama saja dengan alat ukur ini, tetapi setelah bahan makanan dimasukkan, diratakan permukaannya dengan pisau atau alat rata lainnya. Selanjutnya yaitu cutting board atau talenan. Sebagai alasan bahan makanan yang mau diiris atau memotong bahan yang akan kita olah. Pada umumnya terbuat dari kayu dan ada juga terbuat dari hard plastik. Cara pembersihannya cukup mudah, yaitu dengan dicuci dengan sabun cair lalu dilap kering. Kemudian ada cake divider, alat bantu untuk memberi tanda pada kue tart yang akan kita hias dengan krim. Cara penggunaannya yaitu dengan meletakkan di atas kue yang akan kita hias. Selanjutnya yaitu cake dish, adalah alat yang dipakai untuk meletakkan kue yang sedang dihias agar dalam proses penghiasannya tidak susah. Alat ini terbuat dari hard plastik dan kayu. Kemudian adalah sharpener knife, alat untuk mengasah pisau, terbuat dari besi dan pegangannya terbuat dari ebonit. Kemudian ada spoit yang dipakai untuk menghias kue. Selanjutnya yaitu spoit atau alat untuk menghias kue dengan krim, terbuat dari stainless steel dan cara pembersihannya dicuci air hangat kemudian sabun cair lalu dilap kering. Kemudian ada cempal, adalah alat bantu mengangkat panci wajan yang sedang panas agar tangan tidak kepanasan, terbuat dari sisi kain. Kemudian ada meat hammer, adalah alat yang dipakai untuk memipihkan dan melunakkan daging apabila kita ingin membuat steak. Bentuknya mirip dengan palu, akan tetapi dengan ujungnya berduri, terbuat dari besi pegangan yang terbuat dari kayu. Kemudian ada rolling pin, yang merupakan alat yang dipakai untuk memipihkan adonan. Alat ini terbuat dari kayu, bentuknya yaitu ada yang terdapat pegangan di ujungnya, ada pula yang tidak. Kemudian ada alat penjepit yang digunakan untuk menjepit kue. Bagian 8 yaitu alat-alat yang kami temukan selama observasi. Yang pertama yaitu penjepit. Namun alat ini digunakan untuk menjepit kue, makanan ataupun daging, berbahan dasar stainless anti karat, memiliki ujung cap hitam berbentuk spatula dengan motif lubang sehingga memudahkan kita meniriskan makanan yang dicapit. Kemudian ada fish scale scraper, yaitu digunakan ikan. Kemudian ada potato rasher, terbuat dari stainless steel yang digunakan untuk menghancurkan kentang yang sudah direbus, memiliki 3 mata dengan diameter lubang yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada blender and food processor, digunakan untuk memotong panjang bahan seperti kentang goreng. Kemudian ada memarut halus bahan makanan, memarut tebal bahan makanan, mengiris halus bahan makanan,
kemudian menghasilkan bahan atau membuat jus buah, terus ada mengaduk adonan atau membuat kue, memotong atau menghaluskan daging, mengembangkan adonan, dalam hal ini adalah whipping cream. Kemudian ada memisahkan bahan yang akan dikonsumsi dari ampasnya, menghaluskan biji-bijian atau bumbu kering atau cabai dan lain-lain. Kemudian ada food processor chopper, terbuat dari mangkuk kaca dengan pegangan, sangat praktis untuk mengolah bahan makanan seperti menggiling daging untuk bakso, menghaluskan bumbu basah atau sebagai pengganti ulekan, kemudian menghaluskan bumbu kering, membuat makanan bayi dengan 4 bilah pisau lebih hasil. Selanjutnya yaitu planetary mixer 3-in-1. Wadah adonan terbuat dari stainless steel, memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai mixer, blender, dan meat grinder. Dilengkapi dengan beater, pengocok telur, dan pengaduk adonan. Fungsi meat grinder sehingga dapat menggiling daging, kacang-kacangan, dan bahan olahan makanan yang lainnya. Kemudian ada cetakan dumpling atau pastel, terbuat dari stainless steel dengan bagian bawah bisa digunakan untuk memotong adonan, kemudian meletakkan adonan di dalam cetakan dan lipat. Kemudian ada multimaker. Produk ini merupakan alat multifungsi yang dapat digunakan untuk mencincang daging atau membuat pasta dengan aneka ukuran dan bentuk. Terakhir ada egg separator. Alat ini digunakan untuk memisahkan putih dan kuning telur sehingga akan lebih memudahkan kita. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mengharapkan saran dan masukan dari teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilengkapi dengan penutup sisik ikan dan juga dengan pisau yang terpasang di bagian belakangnya. Skeler ikan ini mencegah sisik terbang dan menghindari kekacauan. Dengan alat ini dapat dengan mudah dan aman menyingkirkan sisik